Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sidang Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini, Kamis tanggal 10 Juni 2021, diambil dari kitab Ibrani pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9 dengan judul perekop Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan bagian firman ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kami napas kehidupan dan semangat juang yang baru di pagi yang penuh dengan keindahan ini ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu atas hidup kami, sehingga kami tetap dan boleh merasakan napas kehidupan dengan kesehatan dan kekuatan yang baru yang telah Tuhan percayakan atas hidup kami. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang akan memberikan bagi kami kebenaran sabda-Mu di pagi yang indah ini, sehingga kami boleh menjadi tiang awan tiang api ketika kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Oleh sebab itu kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kebenaran ini mampu kami baca dan renungkan secara bersama. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Sidang Jemaat, saya akan membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9 di bawah judul perikop Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat, demikian bunyinya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya tiap hari. Ibu Bapak Sidang Jemaat, dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kita harus menjalani hidup ini dengan mempunyai tujuan. Banyak orang saat ditanya tentang orientasi hidupnya, dengan bangganya ia menjawab, kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Namun apakah semudah itu apabila kita tidak pernah serius mencari tujuan sejati dalam hidup ini? Berawal dari kutipan Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6, di mana Mazmur berisi nyanyian kemuliaan bagi manusia yang diciptakan hampir mirip dengan Allah, dan yang telah diberi oleh Allah kuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi ini. Selanjutnya dalam penulis surat Ibrani yang kita baca saat ini mengatakan bahwa keadaan yang kita hadapi saat ini berbeda sekali. Manusia diharapkan Allah menguasai dalam pengertian memelihara dan menjaga alam. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia adalah makhluk yang rentan terhadap stres karena keadaan, ditaklukkan oleh berbagai godaan dan dibelenggu oleh kelemahannya sendiri. Manusia yang semestinya bebas
malah terikat. Yang semestinya menjadi raja malah menjadi budak belian. Manusia tidak menjadi seperti yang Allah inginkan dan harapkan. Sehingga dalam keadaan inilah Dia atau Allah bersedia menderita dan mati demi manusia yang berdosa. Kematian Kristus menjadi jalan bagi manusia untuk kembali pada potret dan rancangan Allah yang semula. Dia mati supaya manusia lepas dari hukuman kekal dan maut tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Kematiannya meredakan murka Allah dan saat yang sama mengadakan rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya sebuah kesadaran tentang tujuan dan arti hidup yang sejati. Setiap orang yang telah mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus hendaknya mengarahkan hati dan pikirannya kepada tujuan awal. Tujuan awal di mana Allah menciptakan manusia yang pertama, supaya manusia mampu menjadi mitra Allah dalam dunia ini dengan cara mengelola, mengerawat, dan memperdayakan alam. Kedua, manusia mampu bersekutu dengan penciptanya dan hidup menurut aturan serta ketetapannya. Hanya dengan cara inilah hidup kita akan menjadi hidup yang selalu bermakna bagi diri kita sendiri maupun sesama. Hal inilah yang membuat hati Allah menjadi bangga dan suka terhadap kita. Mari menjalankan kehidupan ini dengan baik dan benar dan tetap hidup di dalam tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Firman-Mu ya dan amin bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Engkau Allah yang tidak pernah lalai dalam menepati janji kepada orang yang percaya akan Kristus. Kami percaya bahwa ketika kami meletakkan dasar iman kami kepada Engkau, maka hal-hal besar di luar akal pikir dan kemampuan kami, Tuhan Allah yang selalu terjadi atas hidup dan menepati janji bagi kami umat manusia. Kami boleh belajar dari keteladanan iman yang diberikan oleh firman-Mu saat ini. Dan biarlah kami pun boleh menjadi orang yang beriman teguh kepada Allah. Kami boleh menjadi pribadi yang kuat, kami boleh menjadi pribadi yang tangguh ketika badai kehidupan kerap kali menghempas hidup kami. Bapa dalam kerajaan surga, meteraikan firman-Mu atas hidup kami, agar kami dapat melakukannya. Dan bahkan kami percaya ketika kami mampu memaknai kebenaran firman-Mu dan karya-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami karena kami percaya Roh Kudus yang Engkau janjikan akan bekerja atas hidup kami dan menyertai kehidupan kami. Kini kami bersatu hati dalam syafaat kami Bapa, teristimewa dengan satu hati, satu iman, dan satu harapan di dalam Yesus Kristus. Kami mendukung dan berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Olong Siron yang tetap setia kepada Engkau. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan, pekerjaan, rumah tangga sidang jemaat-Mu di Olong Siron, agar berkat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka, sehingga jemaat Olong Siron dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bahkan saat ini kami membawa keberadaan kehidupan mereka, keluh kesah mereka, sakit penyakit, bahkan penderitaan, pergumulan, beban berat mereka. Tuhan tolong lawat kehidupan mereka semua. Yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Yang berbeban berat Engkau berikan keringanan, dan sesuatu yang terbaik Engkau nyatakan atas hidup mereka. Segenap permasalahan yang terjadi Engkau buat mereka agar tidak mundur dan menyerah atas hidup yang mereka hadapi, tapi ajarkan mereka untuk terus mencari dan mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya Tuhan yang sanggup
memberikan sesuatu terbaik atas kehidupan yang mereka alami, dan memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang-orang yang selalu bersandar kepada Tuhan. Pengurus BPH Majelis Jemaat Olong Siron, pendeta, penetua, diakon, siapapun mereka, kami serahkan kepada Tuhan atas setiap program-program kerja sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan memberkati, sehingga dari apa yang dilakukan dalam persekutuan, bukan untuk mencari kemegahan diri sebagai manusia, bukan untuk kecongkakan kami, bukan untuk kesombongan kami, tetapi untuk kemuliaan akan nama Tuhan saja. Kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Berkati pula para hamba Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan yang ada di wilayah Resort Puruk Cahu, pendeta, pikaris, penetua, diakon, atau siapapun kami yang bekerja di ladang Tuhan. Kami percaya sungguh ya Bapa, Engkau memakai kami sekalian dengan kuasa-Mu untuk melakukan pelayanan kami, dan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong sesama kami. Biarkan kami dapat melakukannya dengan sukacita, biarkan kami dapat melakukannya dengan kerendahan hati, karena kami tahu ketika Tuhan mempercayakan sebuah tanggung jawab ini bagi kami, biarlah kami melakukannya dengan sukacita, dan biarlah kehidupan kami semakin Tuhan berkati dan Tuhan pakai. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa bersama, demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.